Halo, jumpa lagi bersama channel Kimren. Untuk channel Kimren ini yang membahas tentang pertanian jahe merah maupun jahe emprit, atau membahas wisata, berita dan sebagainya. Untuk sahabatku, semoga sehat selalu, semoga dapat rezeki yang banyak, amin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang alat ukur pH tanah atau tester ini. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu 3 in 1. Nah, di mana alat satu bisa mengukur fungsi 3. Yang pertama, kelembapan pada tanah, yang kedua, cahaya pada tanah, yang ketiga, pH pada tanah. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu tentang alat ukur ini. Oke, yang pertama saya akan jelaskan yang paling atas ini ya. Di sini ada tulisan DAR dan LEG. Nah, untuk itu fungsinya di sini untuk dari segi cahayanya, pencahayaan sinar matahari. Apakah tanah tersebut kena sinar matahari berapa persen kalau kita ukur. Nah, kalau DAR ini, cahaya ini kira-kira cahaya rentangnya 0 sampai 500, yaitu cahayanya kurang terang atau cahayanya gelap. Terus yang LEG ini fungsinya cahayanya terang, sehingga kena sinar matahari berapa persen. Nah, untuk jahe merah jahe emprit maupun jahe gajah, pencahayaan itu minimal kira-kira 50%, rentang antara 500 ini ya, 500 sampai 2000. Skala yang kedua yaitu ada warna merah, warna hijau, warna biru. Ada tulisan dry dan tulisan wet. Untuk yang dry yang artinya kering, yang wet artinya basah. Jadi alat ini yang kedua ini, skala yang kedua ini untuk mengukur dari segi tingkat kelembapan pada tanah, apakah merah, apakah hijau, apakah biru. Jikalau jarum ini menunjukkan ke arah merah, berarti kering. Jikalau jarum ini menunjukkan ke warna hijau, berarti lembab atau netral. Jikalau menunjukkan jarum ini warna biru, maka pertanda basah. Lanjut skala yang ketiga, ada tulisan 3,5 sampai 8. Ada tulisan alkalin, yang kedua acid. Nah, untuk alkalin ini yang artinya menunjukkan pH tanah basah. Untuk acid ini yang artinya pH asam. pH tanah basah biasanya menunjukkan angka 7 sampai 14 karena alat ini hanya sampai batas 8 saja. Untuk pH tanah asam, acid ini menunjukkan pH 6 ke bawah atau 6 sampai 0. Nah, untuk tanah yang netral, jika menunjukkan pH tanah 6,5 di sini, 6,5 sampai 7,5 di sini ya. Kira-kira untuk pH tanah yang netral. Kenapa kita harus mengukur pH tanah?
Karena kita sebagai petani harus mengetahui pH tanah tersebut. Fungsinya agar kita mengetahui tingkat keasaman dan basah pada tanah. Apabila pH tidak sesuai yang dibutuhkan tanaman, maka akan berakibat fatal pada tanaman tersebut. Jika tanaman kekurangan seperti nutrisi atau pupuk, nitrogen, fosfor, kalium, maka akan mengakibatkan tanaman menjadi kerdil atau tidak tumbuh dengan normal. Jika pH tanah asam, kita bisa memberikan atau bisa kita kasih dengan pupuk pertanian atau kapur dolomit. Jika tanah basah atau pH basah, kita bisa tambahkan dengan belerang. Nah, untuk itu mari kita praktekkan apakah tanah ini berapa pH tanahnya tersebut. Oke, langsung kita tancapkan. Untuk menancapkan ke tanah itu kira-kira hampir penuh ya, sampai segini kira-kira ya. Nah, kita langsung tancapkan ya, kira-kira langsung sampai ke bawah. Nah, ini kira-kira. Oke, kita dekatkan ke alat ini ya, berapa pH tanahnya. Usahakan tombol untuk pH tanah ini ke arah pH ya, berapa kira-kira. Oke, kita dekatkan ya, tombolnya usahakan arah ke pH ya. Ternyata hampir 7 ya. Ini pH nya 7 lebih sedikit ya, 7,5. Jadi termasuk tanah ini netral. Ini yang ada tulisan alkalin dan asid ini ya, yang paling bawah. Oke, berarti tanah ini netral, menunjukkan 7,5. Terus kemudian kita pindah ke tombol like ini ya. Nah, like ini tingkat cahayanya, jadi tingkat cahayanya tentang 500, karena di sini sudah menunjukkan pukul 4 ya, 4 sore. Ini menunjukkan nilai masih hijau ini ya, berarti tingkat cahayanya bagus ya, masih bagus. Terus kita lanjut ke tombol moist. Nah, ini ya. Oke, nah ini menunjukkan tanah basah ya, maksudnya tanahnya lembab itu ya, tanahnya terlalu basah karena airnya banyak ini ya. Ini karena saya kasih air ini ya, sehingga menunjukkan 10 lebih. Ini tingkat wet, basah. Kalau dry berarti kering. Ini menunjukkan angka biru, basah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat selalu untuk para petani dimanapun berada, sehingga para petani harus memiliki alat seperti ini atau merek-merek yang lain agar mengetahui tingkat pH tanah, tingkat kesuburan tanah, sehingga apa yang harus kita lakukan jika tanah basah maupun tanah asam yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu, semoga tanahnya subur, tanamannya subur.
Amin.